Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Jezi Yolanda dengan NIM 2591091 dengan rekan saya Wahyuni Aprilia dengan NIM 2591199 Prodi PKMI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup. Nah, di materi kali ini kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Mungkin nanti tidak terlalu banyak untuk saya menjelaskan dan akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyuni Aprilia di part 2. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dilihat dari proses masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia, ada 3 teori yang berkembang, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ahmad Mansur 1996. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuk Islam, asal negara, penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Indonesia datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurut motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum trik Masehi. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Barat. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Nevel dari Universitas Leiden pada abad ke-9. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Nevel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Farsi, kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hossein Djajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hossein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Periaman di Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Meskipun Islam baru bisa dikatakan berkembang setelah berdirinya kerajaan Islam, atau setidaknya ketika ada jalinan hubungan dengan antara saudara Muslim dengan pribumi. Namun, cara kedatangan Islam dan penyebaran di Indonesia tidak dilakukan dari saluran politik atau perdagangan semata. Setidaknya ada 6 saluran perkembangannya Islam di Indonesia.
yaitu saluran perkembangan tersebut meliputi saluran perdagangan, saluran politik, saluran perkawinan, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran tasawuf. Yang pertama yaitu pendekatan perdagangan. Para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab tinggal selama berbulan-bulan di Melaka dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. Maka terjadilah interaksi atau pergaulan antara para pedagang tersebut dengan raja-raja, para bangsawan, dan masyarakat setempat. Kesempatan ini digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, yaitu pendekatan politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Proses seperti ini terjadi di pulau di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dari sini dapat dikatakan pula bahwa kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang belum muslim untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga yaitu pendekatan perkawinan. Tak dapat dipungkiri dari sisi ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri pada pedagang itu. Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah diislamkan terlebih dahulu, dan setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan kaum muslim semakin luas. Oleh karenanya, tidak heran banyak sekali bermunculan kampung-kampung muslim. Awalnya kampung ini berkembang di pesisir pantai. Biasanya mereka disebut kampung Arab dan masih terkenal hingga saat ini. Nah, itulah tadi materi penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.